Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? Ya, semoga oke fine semuanya. Nah, kita hari ini guys mau ajak kamu liburan ke Takengon atau negeri di atas awan ya. Dan baru-baru ini kita baru dapat info katanya Takengon itu Swissnya Indonesia guys. Waduh, makin excited ya kita ke Takengon guys. Karena kita lihat sekarang di Instagram ya khususnya ya atau di TikTok kan itu banyak objek wisata yang mempromosikan Takengon gitu loh guys ya. Nah, Humera sudah siap, sudah ready ya dari semalam itu sudah packing ya kan, karena Takengon itu kan daerah yang sangat sejuk ya kan. Jadi segala perlengkapannya itu udah disiapin nih guys. Waduh, udah banyak banget ya. Di bagasi itu udah penuh gitu dengan barang-barangnya Humaira. Sampai tempat tidur kecilnya pun juga dibawa karena takut nanti kalau misalkan kita senja-senja ya kan. Jadi Humaira juga udah punya tempat tidurnya sendiri gitu. Jadi kita nggak kebingungan gitu kan untuk mencari tempat tidurnya, karena yang paling penting itu kan anak-anak ya. Kalau orang besar itu ya get ready aja gitu ya dimanapun. Nah, kita udah sampai di Tenom ya, karena ini udah kita berangkatnya sore, itu jam 5 sore. Jadi pas maghrib itu kita udah sampai di Tenom ya, karena kondisinya waktu itu tuh hujan deras ya. Jadi kita sholat maghrib dulu di Tenom ini ya, dan kondisinya tuh hujan dan juga badai pada waktu itu ya, ada angin kencang banget gitu. Nah, karena sudah di Tenom, jadi kita beranjak ke Calang ini ya. Kita udah lapar, jadi kita makan dulu di Calang nih ya guys. Ini tepatnya di depan Rumah Sakit Teguh Umar Calang ya guys. Mungkin kamu yang sepintas lewat ya di Calang ya bisa mampir kemari untuk makan gitu loh. Ya, kita sebenarnya bawa bekal sendiri, tapi juga kita pingin makan mie gitu ya, karena di daerah Calang ini kan terkenal banget ya dengan mie lobster, mie udang gitu ya. Nah, setelah itu kita langsung ngegas ya guys. Ini kita di daerah Sigli ya, gitu ya. Kamu ada yang kenal nggak sih dengan masjid ini? Ini kita salat subuh di sini guys ya. Setelah dari Calang kita ke Sigli ya, dan kita sudah sampai di penginapannya nih. Kalau udah nggak salah itu penginapan Daud ya namanya ya guys ya. Mungkin bisa dicek lagi ya di websitenya atau juga di internet gitu penginapannya ya guys. Pokoknya kita ingin review aja penginapan di sini guys, dan pokoknya harganya itu sangat terjangkau ya, karena kita perginya waktu itu awal bulan Desember ya guys ya, bukan akhir Desember. Nah, kita mau masuk dulu di tempat penginapan kita. Bismillah ya guys. Kita merasa excited banget gitu karena kita first time ya, pertama kali nginap di tempat-tempat seperti ini nih guys ya. Yang buka pintu pertamanya itu langsung view-nya itu bedroom ya. Kamar tidur ya kan. Nah, di sana tuh ada danau, dan di sini ada bukan single ya, bed tempat tidur ukuran 5 kaki nih guys ya, bukan 6 ya. Nah, di sini langsung ada kitchen setnya guys, lengkap dengan dengan piringnya sudah ada mirror underwear, jam dinding ya guys. Nah, ini kamar mandinya udah dilengkapi dengan air hangatnya gitu loh guys di situ, karena di Takengon ini kan memang airnya itu kan dingin banget ya guys ya. Pasti kalau anak-anak itu nggak tahan gitu ya, karena orang tua juga nggak tahan banget gitu, dingin banget guys. Dan di sini juga bersih banget gitu, bisa dilihat sendiri loh guys. Nah, di sini ada mini tangga nih ya, tangga yang kecil banget gitu, lucu ya. Jadi kita langsung naik tangga gini, dan di atas ini kita mau lihat lagi, mau kasih tahu kamu guys sebenarnya ada apa di sini. Nah, di sini ada single bed gitu ya guys ya. Di sini ada 3 single bed ya kan. Di sini ada 2 depan sini guys, dan di sini ada 1 guys di belakang sini. Nah, di atas sini tuh memang buat nyaman banget loh ya. Dan di sini juga udah full wifi ya guys. Nah, ini penampakan dari belakangnya guys, dan ini dari depannya gitu loh.
Nah, di sini tidurnya itu enak banget guys, karena kita udah capek ya, perjalanan jauh dari kota Melabu ke Takengon lewat Biren ya guys, ya melewati Banda Aceh, Sari. Waduh, perjalanan yang sangat panjang. Harus gitu ya. Oke, ini dari atasnya guys ya. Dari atasnya itu kelihatan danau dan pegunungan, awan-awan yang menjulang guys ya. Dan di sini kita merasa bahwa ciptaan Allah yang Maha Kuasa itu yang sangat luar biasa guys, ditambah dengan view penginapannya seperti ini. Nah, kita udah kasih nama semua ya guys, ada dalamnya sini guys. Nah, alhamdulillah waktu itu karena kita nggak rame, masuknya cuma berlima ya, jadi kita dikasih diskon ya. Jadi waktu itu kita bayarnya cuma 800.000 per one night ya, per satu malam guys. Oke, karena kita sudah kasih nampak tempat penginapan kita dan sore-sorenya ini kita langsung aja jalan-jalan ke Pantai Manye ya. Ini untuk yang kedua kalinya guys ya, kita ke Pantai Manye karena especially ya kita mau bawa Humaira, bawa ayahnya Dava kebetulan waktu itu ikut ya, dan juga ada abang ipar juga ikut guys. Jadi kita baru tiba karena di sore hari ini, karena Dava juga baru tiba jam 10 pagi tadi ya. Ini view kita tahun 2000 berapa itu ya. Ya guys, kita nggak lama sih di sana guys ya. Nah, ini kita langsung besok paginya nih guys ya kan, pagi-pagi banget ya kan, setelah tidur semalaman itu kita coba melihat view pagi ya, this morningnya nih di Takengon ya, di penginapan Daud nih, kalau Dava nggak salah bisa dicek lagi ya guys ya. Nah, ini view-nya dari depan gitu guys, bisa dilihat ya penginapan yang sangat ikonik gitu. Dava suka banget guys di sini ya, karena di belakang sana itu ada Parkside ya kan, dekat dengan Parkside dan juga dekat dengan arah kota gitu ya kan. Kalau misalkan mau makanan gitu atau juga mau keluar ke kota itu nggak jauh loh guys, karena muter-muter danau itu kan juga lumayan jauh sih ya kan. Apalagi kalau misalkan kamu itu yang baru pertama sekali pergi gitu tapi terasa capek banget gitu. Nah, apalagi kalau misalkan di Takengon itu kan kayak perbukitan gitu ya, semua jalannya itu agak terjal gitu. Nah, kalau biasanya kita di Melabu itu kan nggak ada gunung-gunungnya ya, datar semua gitu ya kan. Jadi mungkin kalau nggak terbiasa ini juga jadi jadi insecure gitu ya. Nah, Humaira pagi-pagi udah bangun aja nih guys ya. Dan ini Dava lagi sarapan. Alhamdulillah pagi ini kita dikasih sarapan ini ya, kari bebek ya guys ya. Dan itu enak banget ya, nasinya juga lembut, empuk ya kan, ditambah dengan pemandangan indah ya, seperti pagi hari ini cerah banget gitu guys, dan terasa kayak bener-bener liburan loh ya. Mungkin kamu yang udah stres banget ya di tempat kerja, jadi nggak salahnya kalau misalkan kamu liburan ke Takengon ini loh ya. Kamu lihat sendiri ya di sana tuh ya pegunungannya dan udaranya gitu loh ya, itu sejuk banget ya, udah seterik ini tapi terasa sejuk banget gitu ya kan. Nah, untungnya waktu kita kesana itu nggak dalam kondisi mendung atau hujan ya, tapi dalam kondisi terik ya, cuaca panas guys. Humaira juga sarapan ya, kita sarapan bareng waktu itu, dan kita benar-benar kayak manja banget gitu ya kan. Biasanya kalau misalkan sarapan pagi itu kita harus keluar dulu cari sarapan. Ini kita tadi langsung diantar ya sama sama yang pelayannya gitu ya, atau yang jaga resort ini kan. Jadi langsung diketuk gitu pintunya tadi, dan kita langsung diantar sarapan berapa orang ya? 5 kotak nasi ya. Ada yang pakai telur dan juga ada yang pakai kari bebek guys. Kita benar-benar menikmati ya. Di atas ini ada Dava, uminya Humaira, dan Humaira kita bertiga tidurnya di atas, dan di bawah itu guys ayahnya Dava dan juga abang iparnya Dava itu tidur di bawah. Jadi penginapan ini menurut Dava itu kalau untuk 5 orang itu luas banget ya guys ya. Mungkin kita bisa masukin 5 orang lagi nih kayaknya. Di atas kita bisa naikin lagi sekitar 3 orang lagi ya kan. Dan
apa ya, 2 orang lagi di bawah gitu mungkin guys. Pokoknya ini luas banget untuk 10 orang gitu katanya guys. Tapi kita naiknya atau masuknya cuma 5 orang plus 1 bayi gitu ya. Jadi terasa luas banget gitu ya kan, dengan harga 800.000 guys. Oke, karena kita sudah kasih tahu penginapan kita guys, kita mau beranjak ya. Kita mau ke Wahana Natural Park. You know Natural Park ya. Ini pertama sekali kita ke Natural Park ya, karena kita punya baby Humera. Mungkin dia mau main-main ke Natural Park. Ini dia guys. Jadi lucu ya. Oke, ini penampakan di kolam ikannya ya guys ya. Dava nggak tahu kenapa jadi keruh banget gitu airnya. Mungkin karena lagi kondisi nggak bagus ya kondisi airnya ya. Biasanya kan kalau di Takengon itu terkenal banget dengan airnya yang sejuk dan juga jernih kan. Tapi ini mungkin ada sesuatu yang Dava nggak tahu lah kenapa ya. Oke, kita lagi uminya di luar. Nah, kita baru tiba nih guys ya. Waduh, di sini cuacanya lumayan terik karena waktu itu cuacanya panas. Jadi karena ini rumput estetik ya namanya ya guys. Jadi karena kena cahaya matahari jadi lebih panas banget gitu kan. Jadi pengunjung pada menepi ya, pada cari tempat-tempat yang bisa berteduh gitu karena cuacanya panas gitu. Humera juga kondisinya sebenarnya masih kurang sehat guys, karena Humera kan harus menyesuaikan kondisi dengan lingkungan di Takengon yang sejuk ya. Ini sebenarnya dia masih agak kurang sehat sih, tapi karena dia lihat tempat permainan Teletubbiesnya itu sangat sangat membuat dianya semangat gitu kan. Jadi kayak rasa sakitnya itu kayak hilang seketika ya guys ya. Jadi ini memang terik banget. Harusnya kita nggak main di waktu siang ya, karena ini waktu sekitar jam 12 siang guys. Jadi masih panas banget, tapi pengunjungnya udah rame banget ya. Nah, karena ini hari Minggu guys. Nah, di sini juga untuk yang suka kelinci, nah ini bisa dilihat ya, kelincinya itu jalan bermain kian kemari guys. Jadi ada yang anak-anak yang berani gitu kan, mentalnya kuat, maksudnya kelincinya bisa ditangkap gitu guys. Tapi kalau anak-anak yang takut ya, pasnya lihat kelincinya lari-lari gitu pada menangis dong. Kebetulan Humera berani ya guys ya, karena kan Humera suka dengan binatang-binatang gitu guys. Jadi dia seneng banget kalau misalkan bermain dengan alam, bermain dengan kelinci juga guys. Jadi kalau misalkan lihat kelinci seperti ini, Humera pasti terasa kayak seneng gitu, bahagia ya, walaupun agak kurang sehat, tapi dia merasa excited ya, bersemangat. Nah, Dava coba ini ya, coba nangkap kelinci yang lumayan besar ini guys, dan Dava coba elus-elus gitu kan. Dan rencana sih mau kasih ke Humera, dia berani nggak sih pegang kelincinya gitu ya. Tapi ini kelincinya besar banget loh guys, warnanya warna putih ya. Itu kelincinya bersih banget gitu. Nah, Humera kayak takut gitu ya, atau malu-malu sih, atau malu-maluin ya. Ya, ini besar banget loh kelincinya guys ya. Ini kelinci yang paling besar dan juga warnanya juga sangat bagus ya, warna putih ya kan. Sangat lucu sih sebenarnya guys ya. Jadi Dava suka yang warna putih ya, karena di sana juga ada warna hitam putih atau warna-warna yang lainnya guys. Ya, jadi karena Humeranya lagi kurang fit, jadi dia nggak begitu semangat gitu bermain dengan kelincinya ya guys. Nah, di sini kita mau lihat atau mau kasih tahu view-view pemandangan indah di Natural Park di sini guys. Nah, di sini selain banyak wahana atau tempat bermain anak ya yang mungkin secara alami ya, atau di sini menyajikan sesuatu objek wisata natural ya, atau objek wisata alam gitu ya guys ya. Dan tentunya konsepnya itu kalau menurut Dava itu sangat modernisasi, sangat kekinian banget gitu. Dan tempatnya ada di Takengon ya kan. Pastinya warga Aceh ya itu harus berkunjung gitu kemari untuk wisata keluarga gitu, bawa anak ya, bawa keluarga, pastinya seru banget gitu ya, bisa beradaptasi langsung dengan alam terbuka gitu ya guys ya. Karena di sini itu
tempatnya bersih, nyaman, dan ada jaringan wifi-nya yang sangat kencang ya. Dapat juga menggunakan jaringan internet atau wifi di Natural Park ini untuk bisa update status di story WhatsApp mungkin, atau juga Instagram ya, atau yang mau live TikTok juga bisa nih ya. Jadi kamu nggak apa ya, nggak sepi gitu ya kalau misalkan liburan ke Natural Park ini loh guys. Nah, cuaca juga makin panas. Jadi kita santai dulu, di sini ada kafenya loh guys ya. Jadi kamu jangan khawatir kelaparan ya atau kehausan gitu guys. Nah, kamu bisa pesan langsung bayar ya di sana ya guys ya. Dan harganya juga sesuai dengan apa ya, ada harga, ada rasa dong ya kan. Kita udah pesan kopi latte ya kalau Dava nggak salah ya waktu itu ya, dan rasanya itu memang mantul banget loh guys ya, nggak ada duanya, itu enak banget gitu loh guys. Nah, tapi konsep kopinya itu yang menurut Dava keren banget ya di sini ya kan, karena kita terasa kayak berada di tengah-tengah hutan dengan orang yang begitu ramai dan dengan apa ya, dengan pohon-pohon gitu ya. Mungkin ini persis banget ya kalau misalkan kamu pernah pergi ke luar negeri itu loh, yang di sana itu banyak pohon-pohon penghijauan yang waduh yang asri banget gitu ya. Mungkin kamu bisa merasakan atmosfer di Natural Park ini gitu ya. Dan di sini banyak pohon-pohon yang hijau banget gitu loh guys. Dava memang suka banget ya yang rimbun-rimbun gini ya guys ya. Jadi Dava mau sebenarnya sih mau apa ya, mau bermalam lagi ya, atau mau nginap aja gitu di Natural Park ini kan. Tapi itu tadi guys, karena waktu kita juga buru-buru dan kita tetap harus bisa pergi ya ke beberapa spot objek wisata yang ada di Takengon ini gitu guys. Karena kita juga udah pernah naik ke Panton Terong ya, ke Pantai Manye ya kan, dan ke tempat-tempat lainnya guys. Nah, kita tipis-tipis saja sih liburannya kali ini. Nah, ini dia Humera guys, kita shoot dulu ya untuk kenang-kenangan gitu. Dadah semuanya, jangan lupa subscribe ya. Ini bagus banget kan guys, ini pohon-pohon ini, pohon-pohon apa sih namanya ya, ada yang tahu nggak sih guys? Dan tempat duduknya itu keren banget guys di bawah pohon seperti ini. Pokoknya santai dan juga adem banget ya kan, untuk yang mau liburan keluarga gitu guys. Dan di sini sebenarnya sudah tersedia makanan gitu, tapi kalau misalkan kita mau bawa makanan tambahan juga nggak masalah ya guys ya. Nah, yang satu ini Humera suka banget ya, dia main di pinggir danau ya, danau kecil ya, dan dalam danau ini banyak ikan emas ya, atau ikan hiasnya gitu guys. Tapi kayaknya ini ikan warna kuning, berarti itu ikan emas ya kan. Jadi bisa dilihat guys, ikan emas di dalam sini ya. Ini mungkin karena airnya keruh guys. Kalau misalkan airnya itu jernih, mungkin bakal terlihat lebih bagus ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba airnya itu keruh guys ya kan. Karena di Takengon itu bisa kita bilang airnya itu jernih-jernih gitu. Mungkin ini karena di perbukitan yang tinggi ya guys ya, karena ini nggak ada di bawah ya kan, kita harus naik ke perbukitan gitu, biasanya airnya jernih. Nah, di sini ada Goa Teletubbies. Pemirsa masuk nggak sih ke dalam Goa Teletubbies ya? Ini karena cuacanya lagi terik dan juga panas ya guys ya. Oke, ini rame banget masih di sini guys ya, pada nggak mau pulang semua gitu, pada kepingin main terus gitu, karena ini wahana alam untuk anak-anak bermain. Dan di sini pengunjungnya tidak hanya dari Takengon ya, tapi dari berbagai warga dari berbagai kabupaten kota ya, seprovinsi Aceh, atau juga bahkan yang dari luar Aceh, mungkin dari Sumatera Utara ya, Sumut ya kan, dari Medan gitu. Mungkin mereka juga kepingin gitu kan liburan ke Takengon gitu loh ya guys, bisa melihat apa ya, pemandangan di Takengon gitu, dan juga bisa menikmati kopi arabikanya ya, atau kopi yang ada di Takengon itu pasti rasanya wow, bener-bener mantap bener ya kan. Nah, ini ada apa sih namanya nih ya, dapat lupa nih ya, yang arum jeram ya, bukan ya. Aduh, yang manjat tebing gini ya guys ya. Ya, jadi ini
small ya, atau mini ya, panjat tebing mini gitu kan untuk anak-anak gitu ya. Dan Dava lihatnya kok Humera punya bakat-bakat manjat tebing ini kayaknya ya kan. Lagi kurang fit ya, tapi apa ya, masih kuat banget gitu untuk manjat tebing seperti ini. Mungkin ini challenge ya bagi anak-anak ya, tantangan bagi anak-anak bisa apa ya, bisa bermain di natural park gitu, dan mereka benar-benar bermain dengan alam ya, dan tentunya banyak manfaat positif ya bagi psikologis anak sendiri gitu kan. Dia bisa merasakan seperti apa alam itu bisa menjaga kita, dan tentunya kita juga harus bisa menjaga alam gitu ya guys ya. Kalau misalkan kita itu jahat ya terhadap lingkungan, terhadap alam gitu, dan tentunya alam ini bisa menjadi petaka gitu bagi kita ya, seperti terjadinya banjir, kemarau gitu kan. Itu karena kita tidak ramah gitu dengan lingkungan kita atau dengan alam di sekitar kita. Tapi kalau misalkan kita melindungi atau menjaga alam di sekitar kita, tentunya alam juga akan baik ya kepada kita nih guys. Oke, Humera kalau misalkan main di natural park ini ya benar-benar nggak ada capeknya loh guys ya. Yang capek itu Dava ya. Harus jagain dia gitu, karena di situ kan rame banget ya kan. Takut nanti hilang gitu kan, atau lari kemana gitu ya, nggak ada yang liatin gitu kan. Jadi dia udah masuk ke terowongan gini loh. Aduh, ini seneng banget gitu, padahal lagi ingusan, lagi flu ya. Dan kondisi cuacanya juga udah siang ini guys, sekitar jam 12 siang, dan masih rame-ramenya karena ini hari Minggu waktu itu guys ya, lagi musim-musim liburannya gitu. Nah guys, akhirnya kita udah langsung balik aja ya, karena kita udah buru-buru juga kan, karena kita takut dari gunung ke Birun, dari Takengon ke Birun itu kan lumayan gitu gunungnya ya, terjal ya. Jadi kita singgah di daerah Benar Meriah nih katanya. Dava nggak tahu persis ya air terjun ini atau air pemandian di sini guys ya. Tapi ini ramai banget gitu yang singgah. Ini Dava yang kedua kalinya singgah di sini guys. Sebelumnya Dava juga udah pernah singgah. Waktu itu kalau Dava nggak salah tahun 2001 ya. Udah pernah singgah di sini guys ya, cuma untuk istirahat aja sih, bukan untuk nginap gitu kan, karena kita udah capek banget, udah lelah banget gitu melakukan perjalanannya guys. Jadi kita ingin istirahat sebentar gitu sebelum kita melanjut perjalanan menuju Birun ya, dan dari Birun nanti ke Banda Aceh, dari Banda Aceh kita lanjut ke Lamno guys, dan selanjutnya baru kita balik ke Molabo ya. Di sini ada beberapa kendaraan juga yang singgah guys. Nah, parkir di sini itu kalau Dava nggak salah 10.000 ya, dan kita bayar orang juga per person itu 5.000 ya per orang ya kan. Jadi mungkin untuk tempat ya guys, atau juga untuk yang ingin yang ingin buang air kecil mungkin ya. Maksudnya nggak gratis ya, bayar. Oke guys, karena kita udah capek banget ya kan perjalanan liburan kita, jadi kita bakal lanjut ya untuk balik ke Molabo ini guys. Jadi karena cuacanya kurang mendukung ya pada waktu pulang ya, lihat itu banyak kabut dan juga hujan deras guys pada waktu itu. Hujannya itu sederas-derasnya ya. Jadi kita langsung coba bismillah, bawa mobilnya pelan-pelan aja guys, karena kita udah capek banget juga nyetir sendiri ya kan. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati gitu, pelan aja gitu kita bawanya, karena kita punya baby ya kan, punya anak kecil di dalam. Jadi kita nggak mau ngebut-ngebut guys. Jadi kita hanya ingin menikmati liburan kita ya, dengan menikmati perjalanan pulang ini guys, karena kita baru saja menghabiskan waktu liburan di Takengon. Nah, kita sudah tiba di Lamno guys ya. Ini kita tibanya keesokan harinya guys. Nah, ini aktivitas
istri Dava di Lamno ya bersama adik Mamak atau dipanggil Mak Bit gitu yang lagi jemur sunti guys. Nah sunti ini kan makanan khas orang Aceh ya guys ya. Jadi kebetulan mungkin lagi banyak sunti ya. Tapi sebenarnya waktu pengambilan video ini Dava itu lagi istirahat, dia lagi tidur karena kecapean. Jadi istri Dava yang ngevideoin gitu kan, jadi jemur sunti di luar gitu. Ya ini orang Aceh ini terkenal banget dengan asam suntinya guys ya. Jadi masakan apapun itu harus pakai asam sunti yang dibuat dari buah belimbing wulu ini ya guys ya, yang udah direndam ya kan beberapa hari dan dijemur gini guys sampai benar-benar kering gitu ya, sampai awet gitu guys ya. Dan nanti baru bisa dimasak. Nah kalau seperti ini masih banyak banget airnya guys ya, masih belum bisa dimasak. Jadi tetap terus dijemur sampai seharian gitu atau bahkan beberapa hari gitu guys, biar suntinya itu benar-benar awet gitu guys. Oke guys, akhirnya kita langsung balik ke Malabo ya guys, karena kita sudah selesai istirahatnya, udah sarapan pagi juga guys. Jadi kita mau langsung balik ya, karena kita harus istirahat lagi nanti di Malabo, karena besoknya kita juga akan melakukan aktivitas yang lain ya guys. Nah guys, tiba di Malabo kita langsung servis dulu guys mobil kita ya, dan banyak debu gitu ya kan. Jadi kita langsung bawa ke Dosmir guys untuk bisa dibersihkan gitu, dan juga perawatan-perawatan lain yang diperlukan gitu guys, karena mobil kita baru melakukan perjalanan jauh. Kita takut banget kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di mesin kita guys. Terima kasih untuk yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa dukung terus ya channel Humera Isma Arsila dengan cara subscribe, like, dan juga share. Sampai ketemu di video berikutnya guys. See you.